saat ini saya berada di Museum Brawijaya yang ada di Kota Malang. Di sini terdapat berbagai sejarah atau peninggalan dari ketika perang terdahulu dari tahun 1945 hingga yang terakhir ada pertempuran yang ada di Timur Timur. Lalu bagaimana untuk berbagai peninggalan sejarahnya atau benda-benda yang ada di dalam museum, ikuti terus video ini dan akan selanjutnya kita bahas di dalam video ini. Oke, let's go. Museum Brawijaya adalah salah satu museum tertua dan paling ikonik di Malang. Berada di Jalan Ijen nomor 25A Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, bangunan ini menyimpan koleksi benda sejarah yang jadi saksi masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dibangun di atas lahan seluas 10.500 meter persegi, Museum Brawijaya dibangun hanya dalam waktu sekitar 1 tahun. Dengan pencetus berdirinya museum ini adalah Brigjen TNI Purnawirawan Surahman. Nama Museum Brawijaya disematkan lewat keputusan Pangdam 8 Brawijaya. Tak hanya itu, museum ini juga mendapat wejangan serta pengharapan khusus dari Sang Panglima, yang berbunyi Citra Utapana Cakra. Jika diartikan, kurang lebih artinya adalah sinar yang membangkitkan semangat atau kekuatan. Dengan ucapan tersebut, museum diharapkan bisa jadi tempat rekreasi yang inspiratif, menjadi media penelitian, serta media pendidikan yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Ruangan di museum ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu halaman depan, ruang lobi, halaman tengah, ruang koleksi 1, ruang koleksi 2, dan perpustakaan. Setiap bagian memiliki jenis koleksinya masing-masing. Pada saat masuk Museum Brawijaya, pengunjung berada di ruang lobi yang berada di tengah-tengah ruang koleksi 1 dan ruang koleksi 2. Terdapat 2 relief dan 2 perangkat lambang-lambang Kodam di Indonesia. Relief di sebelah utara menggambarkan daerah-daerah misi yang pernah dijalani oleh tentara Brawijaya untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Lalu relief di sisi selatan menggambarkan area kekuasaan Majapahit. Di sana juga dibahas perahu Hongi yang melukiskan di zaman dahulu Majapahit mempunyai armada yang disegani sehingga berhasil menyatukan Nusantara. Dan dibahas juga Raden Wijaya dalam bentuk Harihara. Kemudian juga ada lambang-lambang Kodam TNI Angkatan Darat di Indonesia. Ruang koleksi 1 berisi koleksi dari tahun 1945 hingga 1949, seperti kumpulan foto Panglima Kodam dari Jawa Timur hingga sekarang, lukisan baju para pejuang, burung merpati pos, dan alat radio yang pernah digunakan oleh Denhub Brawijaya pada tahun 1945 hingga 1946. Ada juga perabotan seperti termos yang terbuat dari tempurung kelapa, meja kursi yang dulu digunakan untuk perundingan dalam rangka menghentikan tembak-menembak atau gencatan senjata antara tentara sekutu dengan TKR di Surabaya di tanggal 29 Oktober 1945. Tak hanya sampai situ, tapi juga ada senjata buatan pabrik senjata Merican, Kota Kediri tahun 1945 hingga 1946. Ada juga lukisan yang menggambarkan pertempuran melawan sekutu di Surabaya sekitar 10 November 1945. Kumpulan senjata rampasan peta juga ada di dalam ruang koleksi 1. Ada juga peta yang menggambarkan peta Perang Kemerdekaan 1 pada 21 Juli 1947 dan peta Perang Kemerdekaan 2 pada 19 Desember 1948. Kemudian ada juga peralatan kesehatan yang pernah digunakan Dr. Harjono yang gugur ketika berperang melawan Belanda pada tahun 1948 di Krian, Kota Mojokerto. Selain itu, ada juga mantel milik Letnan Kolonel Dr. Suhandi, kumpulan alat yang dipakai oleh Kapten Sumitro pada Perang Kemerdekaan di Nongkojajar, Kota Pasuruan pada tahun 1948.
Dan juga lukisan-lukisan seperti lukisan Jenderal Sudirman melakukan inspeksi pasukan di Kota Malang, lukisan pertempuran yang menggambarkan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi, lukisan pertempuran di depan Gedung Kumpetai atau markas tentara Jepang, lukisan pemberangkatan tawanan perang Jepang, dan juga lukisan pemberangkatan tawanan Jepang ke Pelabuhan Probolinggo. Banyak juga koleksi mata uang yang berlaku pada zaman dulu di Indonesia, khususnya pada era revolusi yang terdapat pada ruang koleksi 1 ini. Pada ruang koleksi 2 terdapat beberapa benda koleksi yang ada dari tahun 1950 hingga 1976. Terdapat senjata rampasan dari Operasi Trisula, mata uang Jepang yang beredar di Nusantara, sampai dengan teks Sapta Marga yang terbuat dari marmer. Selain itu, terdapat juga peta dari penugasan pasukan Brawijaya beserta peralatan musik yang digunakan oleh detasemen musik. Peralatan perang yang digunakan oleh pasukan Brawijaya pada Operasi Trikora dalam perebutan wilayah Irian Barat pada 19 Desember 1961. Selain itu, di dalam ruang koleksi 2 juga terdapat peralatan perang tradisional oleh rakyat Irian Jaya. Lukisan timbul yang menggambarkan Maijen Soeharto saat menjadi Panglima Mandala untuk merebut kekuasaan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan juga terdapat kumpulan senjata dari hasil rampasan Operasi Trisula saat penumpasan sisa-sisa PKI yang berada di Blitar Selatan pada tahun 1968. Dan juga di ruang koleksi 2 ini juga terdapat benda peninggalan hasil Operasi Seroja yang ada di Timor Timur pada tahun 1975 hingga 1976. Salah satu koleksi Museum Brawijaya yang cukup kontroversial adalah Gerbong Maut. Gerbong kereta ini pernah digunakan untuk mengangkut 100 tawanan pejuang Indonesia secara massal di zaman penjajahan Belanda. Ukurannya begitu kecil, namun dipaksakan mengangkut manusia sebanyak itu. Alhasil sebanyak 46 pejuang meninggal dunia, 11 pejuang sakit parah, 31 pejuang sakit ringan, dan 12 pejuang sehat. Pada awalnya, perahu segigir merupakan milik dari seorang nelayan bernama Makia di Prenduan, Sumeneb, Madura. Perahu ini menjadi saksi bisu dari perjuangan tentara saat melawan Belanda pada waktu agresi militer tahun 1947 untuk berpindah tempat dari Prenduan Madura menuju Paiton, Probolinggo.